Sekarang kita dalam situasi pandemi nih Pak Presiden. Apa yang menurut Pak Presiden menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan itu? Ya ini kalau gunakan cara-cara lama, ya pendidikan tidak bisa jalan di era pandemi ini, nggak akan bisa. Perlu cara-cara baru, digital, hybrid, ini dan kita harus harus cepat adaptasi, harus adaptif, kreatif dan ada inovasi-inovasi terus. Situasi pandemi seperti saat ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, lebih dari 215 negara mengalami. Dan pandemi ini mengubah secara drastis kehidupan kita. Dan untuk memutus penyebaran COVID, kita juga sudah memutuskan untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang dilakukan secara daring. Dan tantangannya adalah bagaimana memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik, terutama untuk yang pendidikan dasar. Dan ini guru-guru dituntut betul-betul untuk kreatif dan inovatif. Dan kondisi pandemi ini harus juga kita manfaatkan untuk mengevaluasi, mengkoreksi total dunia pendidikan kita. Pandemi juga jangan menjadi penghalang untuk mencapai kemajuan. Dan saya sangat berharap cita-cita untuk mencapai SDM unggul itu tidak berhenti. Agar pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar dirasakan oleh rakyat kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya merasakan. Sebenarnya banyak sekali Pak Presiden hal-hal yang sebelumnya intuisi kita sudah merasakan perlu ada perubahan di pendidikan, tapi karena pandemi ini itu menjadi jauh lebih jelas. Kesenjangan digital, akses internet yang tidak merata, ya kan, akses guru berkualitas yang tidak merata, penganggaran kita yang mungkin tidak memprioritaskan daerah-daerah 3T Pak, itu semuanya ketahuan semuanya. Ketahuan semuanya, kelihatan semuanya karena pandemi ini. Betul. Dan ini menjadi koreksi kita dan menjadi bahan evaluasi kita untuk kita perbaiki. Betul Pak Presiden. Dan kita juga udah melihat Pak Presiden, belum pernah kita melihat jumlah guru yang hari ini terpaksa untuk mempelajari berbagai macam platform pendidikan. Itu kalau tidak ada pandemi nggak mungkin Pak, bisa 10 tahun kita mencapai itu. Tapi karena pandemi, jumlah guru dan orang tua yang belajar teknologi Pak, luar biasa. Dan mereka sekarang mengakses seminar-seminar online kita, partisipasinya semuanya memecahkan rekor-rekor. Jadi luar biasa semangat guru di masa pandemi ini. Dan sekarang kita sudah masuk dalam tahap vaksinasi. Nah, Pak Presiden telah memperjuangkan untuk guru dan tenaga pendidikan itu menjadi salah satu prioritas untuk vaksinasi, Pak. Tapi apa saja menurut Pak Presiden mengenai dan vaksinasi ini agar kemajuan pendidikan ini tidak terhalang? Apa menurut Bapak? Vaksinasi ini harus, karena kita harus mencapai herd immunity, kekebalan komunal. Jadi kekebalan komunal juga harus. Karena kita punya target, ada target pendidikan yang perlu dari offline ke hybrid. Waktu itu Mas Menteri mendampingi saya toh? Iya Pak. Ya, pemerintah sudah memulai vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Ini agar apa? Agar para pengajar ini terlindungi dan juga anak-anak kita bisa terlindungi dan anak-anak kita juga bisa segera sekolah tatap muka tapi terbatas, muka terbatas. Harapan saya ini seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dapat segera divaksinasi karena saya telah menyampaikan ke Menteri Kesehatan beri prioritas dan dengan segala daya dan upaya
Kita ingin segera mengembalikan anak-anak kita ke sekolah, tapi juga dengan catatan harus aman dari COVID. Kita bisa segera mengejar ketertinggalan yang disebabkan oleh pandemi. Jadi kalau nanti sudah mulai tatap muka terbatas, betul-betul secara ketat harus menjalankan protokol kesehatan. Kemudian kita evaluasi setiap wilayah seperti apa. Dan setelah itu kita akan memutuskan lagi kebijakan kedepannya akan seperti apa. Gimana kira-kira? Dari saya, kalau menurut saya itu adalah hal yang terbaik Pak. Karena sekarang banyak sekali orang tua tidak diberikan opsi untuk tatap muka. Jadi menurut saya sudah sangat baik kebijakan bahwa kalau guru-gurunya itu sudah divaksin, sekolah itu wajib membuka opsi tatap muka Pak. Tetapi orang tua tidak wajib mengirimkan anaknya ke sekolah kalau orang tuanya tidak nyaman. Jadi kuncinya dua seperti yang Pak Presiden bilang. Pertama, tatap muka terbatas ini bukan kayak sekolah normal ya Pak. Nggak ada ekskul, nggak ada apa, kapasitasnya cuma 50%, harus rotasi. Dan yang kedua adalah haknya ujung-ujungnya itu ada di orang tua. Tapi saat ini kalau ada orang tua, pilihan aja mereka tidak punya di beberapa sekolah dan mereka mengalami banyak kesulitan. Jadi kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan mendorong Pemda-Pemda dan sekolah untuk melaksanakan vaksinasi dan melakukan tatap muka Pak. Iya, yang penting akhir Juni itu vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan harus sudah selesai. Karena nanti di tatap muka terbatasnya di bulan Juli kan. Iya, sebenarnya Pak tatap mukanya udah bisa mulai jalan kalau sudah divaksin. Harapannya itu Juli hampir semuanya sudah ada opsi tatap muka. Jadi insya Allah bisa lebih cepat lagi Pak beberapa sekolahnya. Insya Allah Pak.